Ya, masih di iBreak pemirsa, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan pola pengamanan di transportasi umum terkait dengan COVID-19, karena di Jakarta sendiri masih dalam penerapan PSBB transisi. Nah, kita mau tanya lagi ke Pak Anies nih, Pak Anies dan juga Pak Didik nih, bagaimana sih kerjasamanya dalam hal mengontrol dan juga penerapan protokol kesehatan agar semua masyarakat khususnya DKI Jakarta dan pengguna KRL juga dapat mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau kami di kereta api serta disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kami selain berpedoman pada surat edaran Menteri Perhubungan, kami juga merefer kepada peraturan Pak Anies nih, Pak Gubernur nih. Karena aturan-aturan itulah yang kami harus terapkan. Salah satunya adalah bahwa setiap kali masuk stasiun, yang bersangkutan harus pakai masker, kemudian diukur suhunya, dan kami menyediakan tempat wastafel ya untuk cuci tangan dengan sabun ataupun sanitizer ya. Nah, kemudian pada saat penumpang itu boarding, kami berikan face shield seperti yang dipakai oleh Mbak Zila ini. Nah, selama berada di kereta itu harus memakai itu. Kemudian setelah perjalanan yang melebihi 3 jam, maka setiap 3 jam kita akan mengukur suhu badannya bersangkutan untuk mengecek ya. Nah, apabila terdapat penumpang yang suhunya di atas 37, maka kami menjadikan ruang isolasi di dalam kereta. Nah, kemudian kalau ada seseorang yang dicurigai, maka di stasiun berikutnya kami akan berhentikan untuk ditangani oleh petugas kesehatan, dan kami bekerjasama dengan para petugas kesehatan. Nah, untuk penumpang jarak jauh ini distancing nih Pak Gubernur, Pak Zila ya, isinya 70% dari kapasitas, sehingga ada distancing di dalam. Kemudian untuk kereta komuter KRL kita isi hanya 45%. Jadi kalau satu kereta itu hanya sekitar 70-74 orang dari kapasitas yang 200 orang. Inilah upaya-upaya kami, dan kami secara konsisten disiplin menerapkan ini, dan kereta api Indonesia ini mendapatkan ganjaran safeguard label ya dari Bureau Veritas Internasional, merupakan operator kereta api pertama di dunia yang mendapatkan safeguard label itu. Jadi ini setelah dilakukan audit nih Pak Anies di beberapa stasiun utama, termasuk kantor pusat, kereta-kereta kita. Jadi kita sekarang berhak untuk menempelkan safeguard label itu. Itu untuk menunjukkan bahwa kita disiplin dan konsisten penerapan pencegahan COVID ini. Baik. Jadi meneruskan saja dasarnya Pak Didi. Yang sekarang kita harus perhatikan adalah di kendaraan umum, karena tidak saling kenal, rata-rata mentaati. Nggak saling kenal, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi begitu sampai ke tempat kerja, begitu sampai ke rumah, merasa kenal, maka lepas masker, maka lepas face shield. Betul. Jadi saya ingin meneruskan bahwa kapasitasnya sudah 50%, kemudian pakai masker sudah, diukur suhu sudah, tapi itu belum selesai. Itu kan yang bagian kita bisa awasi. Sementara virusnya nggak pindah di tempat umum saja. Virusnya ini bisa berpindah di tempat-tempat yang private. Ini ya, gedung tinggi-tinggi ini, jelas. Begitu sampai ke gedung tinggi, terus rapat di lantai 8, kami nggak bisa ngawasi. Kami nggak bisa kirim petugas meriksa di ruang-ruang rapat. Karena itu, harus ada kesadaran bersama, jangan lepas masker. Hanya karena kita kenal yang ikut rapat, bukan berarti itu bebas potensi penularan. Nah, ini yang harus kita jaga sama-sama. Jadi bukan hanya pada saat di kendaraan umum, tapi pada saat sampai tempat tujuan, aturan yang diterapkan di kendaraan umum ini terus dilaksanakan supaya kita jadi aman. Baik, tadi terkait dengan di KRL ya Pak ya, di kereta. Karena kan ini jam operasional juga sudah sudah total lagi. Dari jam 4 sampai jam 24 sekarang. Nah, ini kalau dilihat di awal itu kan banyak penumpukan ya Pak ya, KRL tuh apalagi di masa pandemi awal-awal. Nah, sekarang kayaknya udah sedikit berkurang gitu. Itu gimana Pak strateginya? Jadi kami terus melakukan sosialisasi ya, karena sebetulnya kurva penumpang itu pada jam sibuk itu tinggi sekali. Tapi pada setelah jam 8 ya, 9 itu datar. Nanti sore akan ini lagi. Nah, kami sosialisasi pada para penumpang ya agar mengatur perjalanan, dan kami menghimbau juga kepada perusahaan-perusahaan, kementerian lembaga agar melakukan WFH secara bergilir. Sehingga bagaimana kita kurva yang seperti ini itu kita bisa ratakan. Nah, ini sudah mulai tertata ya. Dan kami juga membangun aplikasi sistem antrian.
Jadi para penumpang itu bisa dengan aplikasi itu mengetahui, oh kondisi di stasiun nih antriannya seperti apa. Apakah kalau stasiun sekarang antriannya masih tinggi. Nah ini ya Pak Anies, sistem IT, digitalisasi ini bukan suatu keharusan. Maka sesuai dengan arahan Pak Erik ya, Menteri BUMN, kami melakukan operasional yang berbasiskan IT. Karena dengan berbasiskan IT, maka kita bisa melakukan re-engineering ya, sehingga perilaku para pelanggan, para penumpang ini kita bisa sesuaikan dengan kapasitas kereta yang kita siapkan. Baik, lalu Pak Anies dan Pak Didik tadi kan juga sudah dijelaskan soal kerjasama antara Pemprov dan juga PT KAI ini terkait dengan adanya aplikasi dan juga nanti sistem pembayaran ya Pak. Nah, apalagi nih nanti terobosan, apalagi yang akan melibatkan antara keduanya ke depan? Kalau itu dikerjakan saja, tadi sampaikan kereta api itu sekitar 1 juta, gitu Pak ya, penumpang per hari. Transjakarta itu sekitar 900-an ribu per hari. Kemudian MRT 100.000 per hari. Kemudian angkutan mikro itu jumlahnya juga sangat banyak. Jadi kita akan memiliki lebih dari 2 juta orang. Nah, harapannya dengan ini terintegrasi, maka warga Jakarta dan sekitarnya akan memilih menggunakan kendaraan umum. Lalu jumlah itu yang kita harapkan meningkat. Armada kita nanti bisa ditambah. Jangkauan rute saat ini Pak, jangkauannya itu sudah 83% dari penduduk Jakarta. Jadi penduduk Jakarta itu sudah tercover 83%. Nah sekarang kita berharap ini integrasi jadi, lalu diperbesar, nantinya bisa sampai 4-6 juta orang menggunakan kendaraan umum sehari-hari. Kalau itu terjadi, maka yang menggunakan kendaraan umum terbebas dari macet. Kalau macetnya sendiri di negara manapun, pusat kota itu mau Tokyo, mau New York, mau LA, London, kemacetan ada. Tapi yang pakai kendaraan umum tidak mengalami macet. Jadi dengan itulah kita memberikan orang insentif. Daripada naik kendaraan pribadi berpotensi kena macet, pakailah kendaraan umum. Kendaraan umumnya sudah tersambungkan. Saat ini saja dengan Jaklingko itu, dengan sekali tap, naik dari mulai angkot sampai ke Transjakarta, itu bisa digunakan selama 3 jam tanpa ekstra biaya. Ini contoh integrasi. Mungkin menambahkan juga ya Mbak silakan, Cila Pak Didik. ya. Tadi yang Pak Anies sebutkan, kalau semakin banyak orang bertransportasi dengan massal, maka yang menggunakan kendaraan pribadi akan berkurang. Sehingga kemacetan yang menimbulkan inefisiensi yang sangat besar ya, itu studi itu bisa mencapai 60 triliun dalam 1 tahun ya. Itu bisa kita mitigasi. Kemudian yang kedua, transportasi ke depan kereta itu akan berbasis listrik ya. Listrik itu energinya murah, kemudian orientasi green ya, tidak ada polusi. Jadi harapan kita nih, kami PT Kereta Api dan Pak Gubernur, kualitas hidup masyarakat yang tinggal di ibu kota ini akan semakin meningkat dan semakin sehat kan, artinya dengan naik kereta angkutan massal, orang itu dipaksa jalan kaki. Dari stasiun menuju ke yang lain itu kan jalan kaki. Tadi ada 70 meter, 80 meter, 140 meter ya. Dalam radius setengah kilo menuju kantornya, ini masih yang sehat ya. Kemudian nanti kalau kita bisa membangun infrastruktur yang lebih, ini Pak Anies ya, kita membangun jalur-jalur sepeda yang lebih keren nih Pak Anies ya. Sehingga harapan kami sebagai penggoes nih, nanti kita semakin nyaman goes di Jakarta, ada jalur yang aman ya, sehingga ini akan mengurangi polusi ya. Berarti nanti kita goes bareng Pak. Kalau tadi kan cuma saya sama Pak Anies, Pak Didik, berarti nanti Pak Didik ikutan join kita ya, berarti nanti. Juga soalnya. Oh gitu. Nanti kita goes bareng ya Pak ya. Nah itu dia tadi pemirsa kerjasama antara PT KAI dan juga Pemprov DKI terkait dengan penerapan protokol kesehatan di transportasi umum. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Anies bahwa segala upaya sudah dilakukan, namun tetap saja kontrol dan pengawasan juga harus dari dalam diri kita masing-masing. Semoga ini warga DKI Jakarta dan sekitarnya, ini masyarakat harusnya lebih waspada lagi terkait COVID-19 dan juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada ya Pak ya. Baik. Nah kita pamit. Iya. Kami mau ke kantor, Mbak Sila. Baik, terima kasih Pak Ya, Didik. terima kasih sekali Ya, Pak Anies. terima kasih. Sukses, salam sehat. Terima Kami kasih. langsung ke MRT. Ya. Baik. Ya. Terima Sampai ketemu, kasih Pak. Pak Didik. Ya, Sampai sampai ketemu ketemu. lagi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.